Izin bertanya tentang mimpi yang dialami teman saya. Ya, begini, ada teman saya, ini panjang sekali pertanyaannya, ya, hampir 1 halaman. Tapi intinya mimpi dari penanya ini, ikhwat wa akhwat ini, adalah saya bermimpi tentang 5 kejadian berturut-turut yang puncaknya lah dia bermimpi bapaknya meninggal dunia. Ya. Dan hampir seluruh mimpi-mimpi yang disaksikan sebelumnya itu telah terjadi, ya. Tinggal mungkin tentang bapaknya yang meninggal dunia yang belum. Ya, ini yang dia khawatirkan, apakah juga akan terjadi atau tidak. Mungkin gitu pertanyaannya. Pertanyaan kami, ya, jadi ini singkatnya ini, orang tuanya ini, temannya ini, bapaknya sedang sakit cukup serius sehingga harus dirawat. Lalu ada yang mimpi dan seterusnya, sampai ada yang mimpi bosnya bapaknya meninggal dunia. Dan beberapa mimpi yang disaksikannya telah terjadi. Apakah juga ini akan terjadi? Pertanyaannya, bagaimana pandangan dan penjelasan syariat mengenai perkara seperti ini? Apakah perkara ini tidak termasuk waswas syaitan untuk menakut-nakutinya? Apa yang harus dilakukan teman saya dia kembali mendapati kejadian yang persis? Ya, dalam hadis-hadis tentang mimpi, Nabi kita SAW menjelaskan bahwasanya mimpi itu ada 3 kemungkinan. Ar-ru'ya minallah. Ar-ru'ya artinya mimpi-mimpi yang baik. Wal ihtilam minasyaitan. Mimpi-mimpi yang buruk itu dari syaitan, ya. Dan ada yang disebutkan hadisun nafs. Hadisun nafs adalah hal-hal yang kita bawa dari keadaan sadar kita, sesuatu yang kita sangat harapkan, sesuatu yang kita sering bicarakan, yang kita bayang-bayangkan, yang kita inginkan, cita-citakan dan seterusnya, hingga mungkin terbawa dalam tidur kita. Ya, dia adalah bunga-bunga tidur, ya, sehingga kita melihatnya seakan-akan terjadi, ya, impian-impian kita tersebut. Dari ini semuanya, untuk yang pertama, ru'yah itu dari Allah. Siapa yang mimpi baik, ya, mimpi baik ini mimpi yang membahagiakan dirinya, menenangkan dirinya, maka dia mesti prasangka baik bahwa itu insyaallah akan terjadi, ya, tanpa dia tanpa didahului dengan sebab-sebab sebelumnya, ya. Muncul tiba-tiba begitu saja dia melihat Nabi Muhammad SAW, ini mimpi yang sangat baik, ya, mimpi yang sangat baik, karena Nabi kita SAW tidak mungkin diserupai oleh syaitan selama kita mimpi sesuai dengan gambaran yang disebutkan dalam hadis-hadis. Atau kita mimpi, ya, melakukan ketaatan kepada Allah, ya, tanpa pernah kita rencanakan dan bayangkan sebelumnya, maka prasangka baik kepada Allah, ya, kita muji Allah dan kita berdoa semoga hal itu terwujud. Adapun dari syaitan, ihtilam itu Nabi kita SAW menyuruh seorang yang mimpi seperti itu, mimpi buruk, itu untuk isti'adzah kepada Allah, berlindung kepada Allah dari apa yang dia saksikan, wala yadurruhu dzalik, ya, dan hal itu tidak akan memberikan mudarat baginya. Apa yang disaksikan dari mimpi-mimpi buruk, yaitu insyaallah tidak akan memberikan mudarat baginya. Tapi dia segera bangun, lalu dia kalau bisa dia ubah posisinya, atau dia berwudu, atau dia bisa sholat dan seterusnya. Lalu dia isti'adzah kepada Allah atau meludah, ya, ke sebelah kirinya. Ini di antara hal yang kita bisa lakukan ketika mimpi yang buruk. Dan biasanya orang yang seperti itu ketika sebelumnya tidak melaksanakan sunnah-sunnah pada saat tidur. Adapun bunga-bunga tidur, ya, ini tidak ada hukumnya, ya, karena biasanya hanya sekedar yang terbawa pada pemikiran kita. Terkait dengan ini, maka kita tidak bisa memastikan, ya, kita tidak bisa memastikan, karena itu boleh jadi datang dari syaitan. Dan apatah lagi persoalan kematian, ya, seperti yang Allah katakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya, termasuk rahasia mafatihul ghaib, di antara kunci-kunci rahasia yang cuma Allah tahu adalah
tentang kapan kematian seseorang, di mana dia mati, dan di bumi dan kapan waktunya, ya. Dan apa yang dilakukan besok hari. Ini semua rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui. Karena itu tetap saja jalani dengan bagaimana biasanya. Kita kalau terganggu berdoa kepada Allah, isti'adzah dari gangguan syaitan. Namun tidak mengapa melakukan hal-hal yang bisa mengingatkan, ya. Mungkin sebagai tidak mengapa kita mengingatkan kepada sang orang tua yang sakit keras untuk banyak lebih dekat kepada Allah, kita juga lebih berbenah diri, ya, dan seterusnya. Tapi selama dia hal-hal yang kurang baik, ya, kita selalu prasangka baik kepada Allah, kita isti'adzah, dan semoga hal itu tidak membahayakan dan memudaratkan kita. Wallahu a'lam.